Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat selalu kan? Nah, kemarin kita udah berkenalan dengan teman-teman sekelas dan dengan guru-guru. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan tadang! Siapa? Ya, Ammar bin Yasir. Kenapa ya kelas kita namanya Ammar bin Yasir? Yuk kita cari tahu siapa yang mau dengar cerita Bu Guru. Saya. Kamu mau dengar cerita Bu Guru? Iya Bu Guru, saya mau dengar. Iya, dengarkan ya. Duduk yang tenang. Nanti Bu Dini tanya, paham nggak ceritanya? Oke Bu Guru. Nah, Ammar bin Yasir itu adalah seorang sahabat Rasulullah. Nah, dia itu terkenal dan ada ayat Al-Quran yang diturunkan karena permasalahan Ammar bin Yasir. Nah, siapa sih sebenarnya Ammar bin Yasir ini? Ammar bin Yasir ini ayahnya bernama Yasir tentunya. Nah, ibunya bernama Sumayyah. Nah, Ammar bin Yasir ini dari keluarga yang miskin gitu ya. Tapi mereka semangat untuk berislam. Waktu itu mereka berislamnya secara sembunyi-sembunyi. Nggak ada orang yang boleh tahu. Karena siapa yang tahu tentang keislamannya, maka mereka akan disiksa oleh orang kafir Quraisy. Nah, termasuk keluarga si Ammar bin Yasir tadi. Kemudian mereka membangun musolah di rumahnya, tempat mereka sholat, ya kan? Kemudian mereka membaca Al-Quran. Nah, tapi dia membaca Al-Qurannya pelan-pelan. Kenapa membaca Al-Qurannya pelan-pelan? Supaya nggak ada yang tahu kalau mereka telah berislam. Nah, di situ permasalahannya. Karena saking cintanya dengan Al-Quran, tiba-tiba suara Ammar bin Yasir mengeras ketika membaca Al-Quran. Kemudian ada tetangganya yang dengar. Kayaknya keluarga Ammar bin Yasir ini telah masuk Islam. Akhirnya ketahuanlah mereka. Kemudian apa yang dilakukan orang kafir? Orang kafir menyiksa keluarga Ammar bin Yasir. Ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia. Sedih sekali. Nah, Ammar bin Yasir bagaimana? Dia hidup, tapi dia disiksa dengan siksaan yang sangat parah dan tidak manusiawi. Tujuan orang kafir apa? Mereka mau menghentikan siksaan asal dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya mereka ingin agar Ammar bin Yasir mengatakan bahwa Allah itu bukanlah Tuhan dan Nabi Muhammad itu seorang pembohong. Siksaannya parah sekali. Api dibakar, diletakkan di badannya semua. Ammar bin Yasir nggak tahan, sakit kan? Kata orang kafir. Si Abu Jahal bilang, kalau kamu ingin siksaan ini hilang dari kamu, maka sebutkan bahwa Muhammad itu pembohong, bahwa Allah bukanlah Tuhanmu. Akhirnya karena siksaan itu terlalu parah, kemudian Ammar bin Yasir terpaksa berkata bahwa Nabi Muhammad telah berbohong dan Allah itu bukanlah Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala, seperti yang diinginkan oleh orang kafir. Akhirnya Ammar bin Yasir pun dilepaskan dari siksaan. Lalu Ammar bin Yasir berlari-lari menemui Rasulullah. Dia nangis, ya Allah, ya Rasulullah, kayak mana ini? Aku tadi udah bilangin kalau engkau itu pembohong, kalau Allah itu bukan Tuhanku, tapi sebenarnya di hatiku ini enggak loh ya Rasulullah. Aku sangat mencintaimu, aku sangat mencintai Islam, katanya. Sedih sekali. Orang beriman tuh seperti itu. Orang beriman kalau berbuat salah, dia itu merasa menyesal. Jadi kalau kira-kira ketika kita berbuat salah tapi kita nggak ada menyesal, berarti mungkin kita kurang imannya. Makanya ciri-ciri orang beriman itu adalah ketika dia berbuat salah itu
dia hatinya tidak nyaman. Sama seperti Ammar bin Yasir. Menurutnya itu kesalahan yang sangat besar gitu. Jadi dia nangis sejadi-jadinya. Minta ampun gitu. Berdoa sama Allah, minta maaf sama Rasulullah. Nah, disitulah turun di surah An-Nahl ayat 106. Artinya apa? Barang siapa kafir setelah beriman, maka ia dapat kemurkaan Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya beriman. Nah, Ammar bin Yasir sebenarnya hatinya beriman tapi dipaksa menjadi kafir oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ammar bin Yasir ini adalah seorang yang pendiam, sedikit bicara gitu ya. Tapi dia orang yang kuat. Buktinya apa? Ketika hijrah bersama Rasulullah, ketika sahabat-sahabat yang lain mengangkat bata hanya satu-satu, tapi Ammar bin Yasir mengangkat 2 batu sekaligus. Nah, semua peperangan Ammar bin Yasir ikutin. Dan akhirnya pada masa Khalifah Umar, si Ammar bin Yasir diangkat menjadi gubernur dan dia juga jadi seorang hakim. Tapi dia nggak sombong. Walaupun dia sudah jadi pemimpin, dia tetap pergi ke pasar sendirian. Pulang dia memikul belanjaannya sendirian, nggak minta tolong sama disuruh-suruhnya orang, enggak, karena dia juhud. Sama kayak anak-anak sekalian, jangan mentang-mentang ada ini sedikit-sedikit suruh. Kalau bisa kita melakukan semuanya sendiri, maka kita harus melakukannya sendiri, ya kan? Nah, kenapa sekolah kita memberi contoh nama Ammar bin Yasir? Supaya kita bisa mencontoh sifatnya Ammar bin Yasir. Yang apa tadi? Beriman ketika bersalah, bersedih, kemudian pemberani, dan tidak sombong gitu ya. Dan insya Allah keimanannya Ammar bin Yasir menulari kita. Iya Bu Guru, saya juga mau seperti Ammar bin Yasir. Iya, kamu pengen jadi seperti Ammar bin Yasir? Iya, pengen lah Bu Guru. Katanya Ammar bin Yasir itu dijamin masuk surga ya? Iya, Ammar bin Yasir itu ketika disiksa, terus Rasulullah bilang, sabarlah keluarga Yasir, bahkan kalian akan masuk surga. Jadi mereka dibilang masuk surga itu ketika mereka masih hidup di dunia loh. Hebat kan? Iya, hebat sekali ya. Nanti saya mau ganti nama aja lah, jadi Ammar bin Yasir. Nggak boleh lah, nama kamu bin Yasir itu kan artinya dia anaknya Yasir. Oh iya ya Bu Guru ya. Saya gimana caranya ya Bu Guru supaya bisa jadi seperti Ammar bin Yasir? Yang pertama tuh kamu harus ibadahnya, sholatnya jangan bolong-bolong, jangan males-males kalau disuruh orang tua, nggak boleh ngelawan ya, biar jadi solih kayak Ammar bin Yasir. Siap Bu Guru. Dadah teman-teman. Guru lah yang bilang dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Sekian dulu ya cerita Bu Dini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.